Yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya nakama, sehat selalu beserta dengan keluarga dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu sosok yang cukup menjadi fokus para penggemar di Arc Agent. Meskipun sepak terjangnya tidak terlalu menonjol, namun masa lalu dan jati dirinya membuat kita cukup penasaran. Dia adalah Jeorlee Bony, karakter yang masih cukup misterius dalam seri manga One Piece. Latar belakang kemunculannya di Arc Agent kali ini mungkin sudah banyak yang tahu, tapi masa lalu dan kaitannya dengan beberapa tokoh penting di One Piece membuat kita semakin penasaran dengan latar belakang dan kelanjutan dari kisahnya tersebut. Meskipun masih ada banyak misteri seputar karakter Bony ini, kita akan coba membendahnya sedikit dalam pembahasan kita kali ini. Jadi persiapkan persediaan makanan yang lebih ya, dan juga periksa kemudi kapal kita karena kita akan bersama-sama berlayar menuju pulau berikutnya untuk membahas salah satu supernova yang benar-benar misterius, yakni Jeorlee Bony. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Jeorlee Bony pertama kali muncul dalam manga One Piece pada chapter 498 dengan judul The Conqueror's Pirate Captain Lola. Nah, salah satu misteri terbesar seputar Bony adalah masa lalunya. Kita belum mengetahui banyak tentang asal-usulnya, latar belakangnya, ataupun alasan mengapa ia menjadi seorang bajak laut. Beberapa fakta yang terungkap bahwa ia pernah menjadi seorang putri di kerajaan Sorbet, tapi hubungannya dengan keluarganya masih belum diungkapkan gak jelas. Nama lengkapnya adalah Jeorlee Bony, tetapi dia juga dikenal dengan beberapa julukan seperti Big Eater Bony dan Pirate Empress. Julukan pertamanya adalah Big Eater, mengacu pada nafsu makannya yang besar. Dia dikenal karena kemampuannya untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar. Nah, kemampuan dari Bony sendiri memiliki buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkannya untuk mengontrol usia tubuhnya sendiri ataupun orang lain. Nah, dengan menggunakannya dia dapat mempercepat penuaan ataupun memperlambatnya, bahkan hingga mengubah dirinya menjadi anak kecil atau wanita dewasa. Kemampuan ini membuatnya menjadi salah satu karakter yang unik dan kuat dalam pertarungan. Nah, pertama dia kesana untuk mencari Dr. Vegapunk. Bony memiliki sejarah yang terkait dengan Dr. Vegapunk, seorang ilmuwan jenius yang bekerja untuk pemerintahan dunia. Ia telah mencoba untuk menghadapinya dengan harapan mengembalikan kenangan Kuma yang telah diubah menjadi seorang cyborg. Namun, pertemuannya dengan Dr. Vegapunk juga menyiratkan bahwa ada rahasia yang terkait dengan dirinya. Salah satu elemen misterius dalam kisah Bony adalah hubungannya dengan Bartolomeo Kuma, sang mantan anggota revolusioner yang kemudian menjadi salah satu dari 7 pasifista cyborg yang dikuasai oleh pemerintah dunia. Bony mengklaim bahwa Kuma adalah ayahnya, tetapi belum jelas apakah hubungan ini adalah hubungan darah atau hubungan lainnya. Kuma telah memberikan pengorbanan besar untuk melindunginya. Dia ingin meminta Vegapunk untuk mengembalikan ingatan ayahnya, Bartolomeo Kuma, yang telah diubah oleh Vegapunk menjadi cyborg. Bony masih merasa bahwa Vegapunk memiliki tanggung jawab besar atas nasib dari Kuma saat ini. Di manganya sendiri diceritakan bahwa Bony memasuki Power Room yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Dalam ruangan ini, dia mencoba menemukan informasi atau bukti yang berkaitan dengan proses transformasi Kuma menjadi seorang cyborg. Meskipun dilarang oleh Vegapunk untuk memasuki ruangan tersebut, Bony sangat ingin mengetahui kebenaran tentang masa lalu dari nasib Kuma yang menjadi seorang cyborg ini. Namun, meskipun dia berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, Bony hanya dapat melihat sebagian dari ingatan Kuma sebelum dia terlalu terkejut atau tersiksa dengan apa yang dia lihat. Nah, ada momen menarik di manga One Piece chapter terbaru yang berkaitan dengan Bony, di mana tampaknya ia dan Kizaru sudah lama saling kenal sejak lama. Hubungan antara Jeorlee Bony dan juga Laksamana Borsalino yang juga dikenal sebagai Kizaru masih menjadi misteri dalam dunia One Piece. Meskipun tidak ada penjelasan pasti tentang hubungan mereka, ada beberapa kemungkinan dan juga teori yang perlu kita pertimbangkan. Pertama adalah komentar Kizaru tentang Bony yang tumbuh dengan cepat mengimplikasikan bahwa dia mungkin mengenalnya ketika dia masih muda. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin pernah berinteraksi ataupun bertemu di masa lalu. Kemudian yang kedua, kemungkinan Bony memiliki afiliasi dengan marinir ataupun pemerintahan dunia di masa lalu. Hal ini bisa menjelaskan mengapa Kizaru mengenalnya. Dia mungkin terlibat dalam insiden ataupun misi yang membawanya berhubungan dengan Kizaru dan juga para marinir lainnya. Nomor 3, sebagai salah satu dari supernova yang diperkenalkan selama Arc Sabaody Archipelago, Bony mendapatkan ketenaran bersama para bajak laut lainnya seperti Louis dan juga Lau. Kemudian yang keempat, kemungkinan juga bahwa Kizaru memiliki alasan pribadi untuk mengenal Bony. Ada kemungkinan adanya latar belakang ataupun hubungan tersembunyi yang menghubungkan mereka.
Kemudian, apakah Bonnie ini akan ikut ke Elbaf bersama dengan kru bajak laut topi jerami dan juga Dr. Vegapunk? Kemungkinan Vegapunk ikut ke Elbaf dan hubungannya dengan Bonnie dapat menjadi titik penting dalam perkembangan plot dalam seri One Piece. Jika Vegapunk benar-benar bergabung dengan kru bajak laut topi jerami dalam perjalanan ke Elbaf, ini bisa membuka kesempatan bagi Bonnie untuk ikut juga pergi ke sana. Bonnie tentunya memiliki motivasi pribadi untuk mengetahui lebih banyak tentang Kuma dan juga Vegapunk. Mungkin akan tertarik untuk terus mengikutinya sampai ia menemukan jawaban atas segala pertanyaannya mengenai Kuma. Elbaf adalah rumah bagi beberapa makhluk raksasa dan Vegapunk dikenal karena penelitiannya tentang teknologi dan ilmu pengetahuan. Mungkin ada sesuatu di Elbaf yang menarik perhatian dari Vegapunk seperti eksperimen dengan makhluk raksasa ataupun penelitian tentang fisik dari mereka. Nah, Ark Elbaf telah lama dinantikan sebagai salah satu destinasi penting dalam alur cerita One Piece dan Bonnie kemungkinan akan terlibat ke dalam peristiwa penting yang terjadi di pulau tersebut bersama dengan kru bajak laut topi jerami dan juga Vegapunk. Dalam semua kemungkinan ini, hadirnya Vegapunk di Elbaf bisa menjadi titik balik penting dalam alur cerita One Piece, terutama perannya dalam mengungkap misteri seputar Bonnie dan juga masa lalu Kuma yang bisa membuka lapisan baru dalam cerita ini. Nah, penjelasan mengenai Bonnie belum selesai sampai di situ. Sebab ada sebuah teori dari beberapa penggemar yang berusaha menguak masa lalu Bonnie. Dalam teori tersebut, ada kemungkinan bahwa Bonnie adalah kloningan dari salah satu Yonko terdahulu, yakni Big Mom. Beberapa dari orang berspekulasi bahwa Bonnie mungkin merupakan klon dari Big Mom, salah satu dari 4 kaisar lautan. Kemiripan fisik antara Bonnie dan juga Big Mom ketika masih muda telah memicu spekulasi ini. Nah, teori ini mengatakan bahwa Vegapunk mungkin terlibat dalam menciptakan Bonnie sebagai bagian dari eksperimen cloning. Kita mulai dari yang pertama, yakni kemiripan fisik dengan Big Mom langsung. Salah satu dasar teori ini adalah kemiripan fisik antara Bonnie dan juga Big Mom seperti jenis kelamin, bentuk bibir, warna rambut, dan juga nafsu makannya. Ini pun memicu spekulasi bahwa Bonnie ini mungkin memiliki hubungan genetik dengan Big Mom. Kemudian yang kedua adalah teknologi cloning dari Dr. Vegapunk sendiri. Nah, Dr. Vegapunk ini seorang ilmuwan terkemuka dalam dunia One Piece, dikenal telah mengembangkan teknologi cloning. Dia pertama kali mencoba mengkloning buah iblis milik Kaido yang dia katakan gagal, meskipun buah iblis itu nyatanya benar-benar sempurna yang dimakan oleh Momonosuke. Nah, sekarang jika Bonnie adalah cloning dari Big Mom, ini bisa jadi bagian dari eksperimen serupa di mana Vegapunk mungkin mencoba mengkloning seseorang Yonko karena gagal mengkloning buah iblis tersebut. Selain itu juga dalam cerita kita mengetahui bahwa Stacy adalah cloning dari mantan anggota Rocks, yakni Miss Buckingham Stacy. Kemudian juga Weevil, mantan si Chibukai, juga dianggap sebagai klon gagal dari Shirohige. Nah, kedua kasus ini menunjukkan bahwa Vegapunk telah berhasil mengkloning anggota awak kapal dari Rocks Pirate, dan dalam hal tersebut membuat beberapa orang menganggap bahwa Bonnie adalah hasil cloningan dan juga mengingat belum jelas sama sekali apakah Kuma adalah ayah kandungnya atau hanya ayah angkat saja dalam memorinya. Kemudian ada juga teori menarik seputar Bonnie yang terkait dengan dia adalah sebuah kloningan. Apa kalian masih ingat dengan Victoria Sindri? Yeps, Victoria Sindri adalah tubuh zombie yang diciptakan oleh ahli bedah jenius Hogbak yang memiliki bayangan margarita di dalamnya. Makanan favorit dari Victoria Sindri adalah pizza. Jadi, apa Jeorly Bonnie adalah klon yang diciptakan oleh ilmuwan jenius juga, yakni Dr. Vegapunk, yang makanan favoritnya juga adalah pizza margarita. Apakah Bonnie adalah tiruan dari dirinya yang meninggal di masa lalu? Tubuh kloningan Vegapunk ditanamkan ingatan menggunakan kekuatan Kuma seperti yang dilakukan Hogbak pada Sindri. Makanan favorit Bonnie dan juga Sindri adalah margarita. Keduanya berusia 24 tahun. Apakah ini kebetulan atau memang disengaja oleh Oda Sensei? Yep, sekian saja penjelasan Tamagon mengenai asal-usul dan juga masa lalu dari Bonnie beserta dengan teori-teori yang bertebaran tentang Jeorly Bonnie. Mungkin dari kalian punya teori menarik tentang Bonnie ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama Smart Tamagon hari ini ya. Mohon maaf jika ada analisis yang kurang ataupun kata-kata yang berlebihan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.